lagi di channel saya. Nah, di video saya kali ini saya akan mereview salah satu kulkas dari Samsung, yaitu set B set Samsung keluaran tahun 2020. Untuk review lebih lengkapnya, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Thank you. Nah, ini adalah tampilan bagian dalam kulkasnya ya. Ini ada rak pintunya. Jadi di bagian raknya ini pertama kita review dulu. Untuk bahan-bahan yang ada di rak ini terbuat dari bahan mika. Nah, di sini memiliki rak lumayan banyak. Ada 1, 2, 3, 4, dan di bawahnya juga ada rak lagi ya. Ada 5 rak. Nah, di sini berfungsi untuk menaruh mungkin makanan, atau di sebelahnya ini juga bisa ditaruh untuk minuman. Nah, ini terbuat dari bahan mika, bahannya juga cukup tebal dan cukup kuat. Nah, di sini bisa muat untuk kapasitas hingga 3 liter. Ini bisa muat 4 botol ya. Nah, di sini juga masih ada lagi rak, dan ini ada tempat untuk menaruh telur ya, masih di dalam bungkusan. Nah, di bagian dalamnya untuk kulkas ini juga cukup lumayan bagus. Metal cooling itu berfungsi ketika teman-teman membuka pintu, jadi dingin yang ada di dalam kulkas itu tidak langsung keluar dan tidak langsung habis. Nah, jadi metal cooling itu menyimpan dingin saat pintu dibuka. Nah, di bawahnya ini ada wine rack. Jadi kalau di luar negeri itu ada minuman wine, jadi ditaruh di sini. Jadi nanti saat ketika teman-teman membeli minuman botol bisa ditaruh di sini. Ini adalah untuk menaruh botolnya. Terus di raknya juga sudah terbuat dari bahan tempered glass, jadi lebih kuat. Bebannya maksimal bisa sampai 150 kg. Nah, jadi teman-teman naruh makanan seberat apapun, raknya ini nggak mudah pecah. Nah, lanjut di bagian bawahnya ini ada box sayur. Jadi di sini untuk menyimpan sayur-sayuran atau buah-buahan. Kenapa harus ditaruh di dalam box ini? Supaya suhu buah atau suhu sayuran itu lebih terjaga dan ketahanannya bisa hingga sampai seminggu. Dan vitaminnya juga nggak hilang karena dinginnya suhunya itu udah diatur, jadi nggak cepat kering dan tidak cepat busuk seperti itu. Nah, kita lanjut di bagian sebelahnya, di bagian freezer. Jadi di sebelah sini adalah bagian refrigerator, dan di sebelah kiri saya ini adalah bagian freezer. Jadi di bagian freezer juga tampilannya sama, masih menggunakan bahan metal cooling, dan raknya juga masih menggunakan tempered glass. Di sebelah kirinya ini juga ada rak untuk menaruh minuman, mungkin bisa ditaruh minuman. Di sebelah sini ada 1, 2, 3, 4, juga ada 5 rak. Dan di sini ada es maker. Jadi untuk teman-teman ingin membuat es batu yang kecil-kecil, bisa isi minumannya melalui atas ini. Dan nanti setelah beku, tinggal putar, ini akan pindah ke bagian bawah. Ini adalah es makernya. Dan di bawahnya juga masih ada box untuk menaruh daging. Jadi di sini suhunya juga lebih terjaga. Nah, di dalam box ini bisa menyimpan makanan yang bersifat mengeluarkan air seperti daging atau ikan seperti itu. Nah, untuk panel di sebelah bagian refrigerator ini ada pengaturan untuk freezernya, tombol fridge untuk mematikan atau menghidupkan. Juga ada tombol vacation. Vacation ini bertugas untuk mematikan pendingin. Jadi ketika teman-teman berangkat bisa menekan vacation supaya listriknya lebih hemat. Nah, di bagian bawahnya ada freezer. Ini juga untuk menyeting suhu freezer. Ini untuk setting alarm pintu ketika pintu dibuka lebih dari 2-3 menit. Nanti dia akan bunyi. Setelah semua di setting, bisa menekan lock selama 3 detik supaya panel-panel ini tidak disentuh oleh anak-anak, atau tersetting secara otomatis. Jika tersentuh seperti itu, tekan saja locknya. Untuk informasi harga, kulkas ini dibanderol harga kisaran 14 juta rupiah. Itu sesuai dengan daerah masing-masing ya. Kalau di daerah Kalimantan harganya kisaran 14 sampai 15 juta. Mungkin kalau daerah Jabodetabek harganya cenderung lebih murah karena tidak menggunakan ongkos kirim. Karena kita bagian Kalimantan harganya kisaran 15. Cukup lumayan murah, cukup lumayan bagus buat keluarga besar yang memiliki makanan berkapasitas banyak.
Ini adalah tampilan dari set by set Samsung tipe RS62R504B4. Untuk teman-teman nggak usah khawatir jika terjadi kerusakan di kulkas ini, karena Samsung memberi garansi 10 tahun untuk garansi kompresornya dan sudah menggunakan digital inverter. Jadi kulkas sebesar ini hanya menggunakan kisaran 100 watt, jadi lebih rendah ya. Ini ada ketentuan garansinya di sini. Dan nanti ketika teman-teman membeli ini bisa membuka buku panduan yang ada di dalamnya. Jadi di sini ada buku garansi dan juga buku panduan cara menggunakan atau cara menyeting pengaturan-pengaturan yang ada di dalam kulkas ini. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Dan jangan lupa selalu dukung kami dengan menekan subscribe, like, dan jangan lupa tinggalkan komentar biar channel ini lebih berkembang. Terima kasih.